Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, yang terhormat, Bapak Insinyur Pengki Irawan STP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Drainase Perkotaan. Perkenalkan, kami dari kelompok DR5 akan mempresentasikan analisis dan evaluasi sistem drainase perkotaan pada ruas Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya dengan pemodelan EPA SWMM 5.1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arfitri. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi dari kelompok kami. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan karunia dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada ruang ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Dinas Kararum dengan NPM 217011014, lalu ada Iqbal Maulana dengan NPM 217011025, lalu ada saya sendiri Muhammad Afitri dengan NPM 217011036, lalu ada Cica Septiana dengan NPM 2171142, dan yang terakhir ada Sandika Maulana Akbar dengan NPM 2171151. Untuk presentasi sendiri terbagi menjadi 5 bagian yang untuk setiap bagiannya akan dipresentasikan oleh masing-masing dari kami. Dan masuk saja langsung ke bagian yang pertama yang akan disampaikan oleh Sandika Maulana Akbar. Pada Sandika saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya untuk saya menjelaskan bagian yang pertama. Langsung saja, ada yang pertama ada saluran drainase. Drainase merupakan bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat digunakan dengan optimal. Adapun drainase perkotaan merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pengkajian drainase pada kawasan perkotaan, di mana kawasan perkotaan merupakan kawasan yang kompleks secara fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. Bisa dilanjut. Lalu lokasi penelitian yang dijadikan tempat pada penelitian oleh kelompok kami yaitu pada ruas Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya. Bisa dilanjut. Lalu ada tahapan analisis data yang dilakukan pada saat penelitian. Yang pertama, penentuan DTA. Yang kedua, analisis hidrologi. Yang ketiga, analisis intensitas hujan. Yang keempat, debit banjir. Yang kelima, analisis kapasitas saluran. Yang keenam, pemodelan SWMM 5.1. Dan yang terakhir, pemodelan alternatif penanganan banjir. Bisa dilanjut. Lalu dalam penentuan DTA dapat ditentukan dengan melihat peta topografi dan arah aliran runoff atau disebut juga dengan stream flow. Data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis DTA merupakan data input digital elevation model yang bisa didapatkan dari National Digital Elevation Model atau DEMNAS. DTA dapat disesuaikan dengan melihat kondisi fisik di lapangan dan kondisi saluran drainase yang ada. Bisa dilanjut. Nah, setelah melakukan analisis luas DTA ruas Jalan Siliwangi dan sekitarnya itu sekitar 39.838 hektar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sandika yang telah menyampaikan pada bagian yang pertama. Lanjut ke bagian yang kedua akan disampaikan oleh Dinas Kararum. Kepada Dinas saya persilakan. Terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Lanjut ke pembahasan berikutnya setelah melakukan penentuan daerah tangkapan air, dilanjut melakukan analisis hidrologi. Yang pertama, uji konsistensi data. Uji konsistensi dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi perubahan pada data atau tidak pada setiap tahunnya.
Hasil uji konsistensi digunakan untuk menentukan homogenitas antar stasiun curah hujan. Stasiun curah hujan yang kita ambil adalah stasiun curah hujan Cimulu, Lanut, dan Kawalu. Untuk hasil uji konsistensi data sendiri bisa dilihat pada grafik yang terdapat di layar untuk setiap stasiun curah hujan. Lanjut. Kemudian menentukan curah hujan kawasan atau curah hujan wilayah. Curah hujan dalam suatu wilayah ditentukan dari tinggi curah hujan rata-rata pada area tertentu dari angka-angka curah hujan di beberapa titik pos pencatatan hujan. Perhitungan hujan kawasan dimaksudkan untuk mengetahui curah hujan rata-rata yang terjadi pada daerah tangkapan air dengan menggunakan metode Polygon Thiessen dari stasiun curah hujan Cimulu, Lanut, dan Kawalu. Maka daerah pengaruh dibentuk dengan menggambarkan garis-garis sumbu tegak lurus terhadap garis penghubung antar pos curah hujan terdekat. Kemudian metode ini dilakukan apabila penyebaran stasiun hujan pada suatu daerah yang ditinjau tidak merata. Maka setelah menggunakan metode Polygon Thiessen, luas pengaruh total adalah 1,64 km dengan luas masing-masing bisa dilihat pada gambar yang terdapat pada layar. Kemudian setelah itu memperhitungkan luas curah hujan maksimum rata-rata untuk 10 tahun terakhir. Hasil dari curah hujan rata-rata dari 3 stasiun bisa dilihat pada grafik yang terdapat pada layar. Lanjut. Kemudian melakukan analisis frekuensi curah hujan rencana pada periode ulang 2, 5, 10, 25, 50, 100, dan 1000 tahun. Analisis frekuensi merupakan analisis yang digunakan untuk memperkirakan hujan rancangan dengan kemungkinan tertinggi pada periode tertentu. Analisis frekuensi dapat dilakukan dengan menggunakan teori probability distribution, antara lain distribusi normal, distribusi Gumbel, distribusi log normal, dan distribusi log persentiga. Lanjut. Maka setelah melakukan perhitungan menggunakan 4 metode tersebut, hasil uji distribusi yang memenuhi adalah distribusi log persentiga. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dina Sekararung yang telah menyampaikan bagian kedua. Lanjut pada bagian ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya didapat hasil uji kecocokan distribusi yang dimana data ini dilakukan dengan 2 metode, yaitu dengan uji chi-square dan uji Smirnov-Kolmogorov. Nah, berdasarkan hasil uji kesesuaian distribusi dapat disimpulkan dari data yang telah didapat dipakai uji distribusi log persentiga yang sudah mewakili. Lanjut, analisis intensitas hujan rencana. Pada perhitungan intensitas hujan rencana digunakan dengan rumus mononobe karena curah hujan yang digunakan adalah curah hujan harian. Lamanya waktu yang dihitung 6 jam dan 24 jam pada periode ulang 2, 5, 10, 25, 100, 200, dan 1000 tahun. Hasil analisis berupa intensitas hujan dengan durasi dan periode ulang tertentu dihubungkan keadaan dengan sebuah kurva intensitas durasi frekuensi atau kurva IDF yang menggambarkan hubungan antara dua parameter penting hujan, yaitu durasi dan intensitas hujan, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk menghitung debit banjir atau rencana dengan metode rasional. Dari kurva IDF yang terdapat pada layar, terlihat bahwa intensitas hujan yang tertinggi berlangsung dengan durasi pendek. Hal ini menunjukkan bahwa hujan dengan intensitas tinggi pada umumnya berlangsung dalam jangka waktu lama. Data intensitas hujan 6 jam selanjutnya akan diinput sebagai data time series pada aplikasi EPA SWMM 5.1.
Sekian yang saya sampaikan pada bagian ketiga. Lanjut pada bagian keempat yang akan disampaikan oleh Iqbal Maulana. Kepada Iqbal Maulana, saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya kepada saya. Nah, eh, Nah, berdasarkan hasil analisis, adapun saluran yang mengalami banjir terdapat pada saluran S10, S27, S29, S33, S35, S38, dan S51. Nah, setelah diketahui beberapa saluran yang over capacity, kita melakukan redesign pada saluran yang banjir tersebut. Nah, untuk redesign sendiri, kita melakukan metode trial and error, perubahan dimensi pada saluran tersebut dengan parameter-parameter yang sudah kita tentukan. Nah, sehingga hasil dari perencanaan ulang tersebut didapatkan saluran yang memenuhi kapasitas penampang saluran tersebut dengan syarat QS lebih dari QR. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya kita melakukan analisis pada software EVA SNM 5.1 untuk melakukan perbandingan dengan analisis manual. Nah, di sini terdapat model jaringan drainase, di mana untuk model jaringan drainase ini sesuai dengan jaringan saluran yang ada di lapangan. Di mana di sini terdapat junction dengan notasi J, di mana junction ini terdapat sebanyak 53 junction. Lalu untuk subcatchment dengan notasi DTA, di mana untuk jumlah subcatchment ini sebanyak 29 subcatchment. Lalu dengan conduit dengan notasi S itu terdapat 56 conduit. Boleh dilanjut? Nah, setelah memodelkan saluran tadi, kita menginput parameter-parameter yang akan dimasukkan ke model-model yang tadi. Seperti pada subcatchment, itu parameter yang diinput merupakan parameter seperti luas area, persentase kemiringan, dan parameter-parameter lain. Lalu untuk di junction, kita menginput elevasi, kedalaman maksimum saluran, serta tinggi muka air. Lalu untuk di conduit, kita menginput parameter dimensi saluran dan juga kekasaran, koefisien kekasaran. Dengan koefisien kekasaran itu kita asumsikan beton dengan nilai 0,02. Lalu kita juga menginput time series dengan periode ulang hujan itu 5 tahun dengan intensitas hujan 6 jam. Sekian yang saya dapat sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Iqbal Maulana yang telah menyampaikan pada bagian yang keempat. Lanjut pada bagian yang kelima akan disampaikan oleh Cica Septiana. Kepada Cica, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berikut merupakan hasil simulasi saluran drainase yang berada pada ruas Jalan Siliwangi, Jalan Peta, dan Jalan BKR, serta saluran-saluran yang ada di sekitarnya dengan menggunakan aplikasi EPA SWMM versi 5.1. Berdasarkan hasil simulasi menunjukkan adanya perbedaan kapasitas saluran yang ditandai dengan adanya perbedaan warna pada saluran. Adapun warna biru tua, biru muda, dan warna hijau dikategorikan sebagai saluran yang pada kondisi baik atau aman dan mampu menampung debit limpasan yang terjadi. Kemudian saluran yang berwarna kuning menunjukkan saluran pada kondisi kritisnya. Sedangkan saluran yang berwarna merah diartikan sebagai saluran yang mengalami overcapacity saat jam puncak hujan dan terjadinya limpasan dari saluran yang mengakibatkan banjir pada daerah saluran. Adapun saluran-saluran yang mengalami kondisi kritis atau yang berwarna kuning berada pada saluran S8, S21, S33, S35, S49, S50, S51, dan S52.
Sedangkan saluran yang mengalami kondisi overcapacity atau banjir yaitu pada saluran S10, S12, S25, dan S27. Adapun sisa saluran yang tidak saya sebutkan masih dalam kondisi aman. Selanjutnya, dikarenakan di beberapa saluran mengalami overcapacity atau banjir, maka perlu dilakukan perencanaan ulang saluran sehingga saluran dapat menampung debit limpasan tanpa terjadinya banjir. Alternatif yang kami gunakan dalam perencanaan ulang saluran ini yaitu dengan menggunakan metode storage. Adapun storage yang kami gunakan memiliki dimensi 0,5 kali 0,5 kali 0,8 meter. Peletakan storage ini berada pada saluran S10 dan S25. Adapun parameter yang dimasukkan pada storage yaitu elevasi junction sebelum dan sesudah storage. Saluran yang digunakan berupa saluran orifice link yang akan diinputkan parameter width dan height-nya. Adapun hasil perencanaan setelah dilakukan perencanaan ulang saluran dapat diketahui bahwa saluran yang tadinya mengalami kondisi banjir turun menjadi kondisi kritis. Kondisi saluran seperti itu masih memungkinkan untuk menampung debit limpasan yang terjadi pada saat hujan. Selanjutnya, kegiatan pemeliharaan saluran yang perlu dilakukan antara lembaga yang bertanggung jawab dengan partisipasi masyarakat yang ada di lingkungannya dapat berupa kegiatan rutin pembersihan saluran dari sampah dan material sedimen. Selanjutnya, perlu dilakukan pengedukasian kepada masyarakat yang berada di lingkungan sekitar saluran untuk lebih peduli akan saluran yang ada di sekitarnya sehingga dapat meminimalisasi terjadinya banjir pada saluran. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Cica Septiana yang telah menyampaikan pada bagian yang kelima. Lalu, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sistem drainase perkotaan pada ruas Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya dengan pemodelan FASWMM 5.1 yang telah kelompok DRK 5 rancang, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, analisis dan evaluasi saluran drainase ini dilakukan pada beberapa saluran yang berada di ruas Jalan Siliwangi, Jalan BKR, dan Jalan Peta. Kondisi saluran existing di lapangan memiliki dimensi yang berbeda-beda, tersumbat oleh material sampah, tanaman, dan sedimentasi menjadi hal umum ditemukan pada saluran di lokasi. 2. Lokasi penelitian ini memiliki luas daerah tangkapan air sebesar 39,838 hektar. 3. Analisis hidrologi menggunakan data dari 3 pos curah hujan yang berpengaruh pada DTA, yaitu PCH Cimulu, PCH Lanut, dan PCH Kawalu. Data curah hujan yang digunakan yaitu dari rentang tahun 2010 hingga 2019. Dengan uji konsistensi data disimpulkan bahwa data yang digunakan termasuk data yang konsisten, tidak banyak perubahan pada data yang signifikan. 4. Berdasarkan hasil uji distribusi bahwa metode distribusi log persen 3 memenuhi syarat dalam uji distribusi. Dilanjutkan dengan uji kecocokan distribusi dengan metode Cik-Kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov. Disimpulkan bahwa uji distribusi log persen 3 sudah mewakili. 5. Intensitas hujan terbesar berdasarkan hasil analisis hidrologi terjadi pada jam pertama, kemudian menurun pada jam selanjutnya. Nilai intensitas hujan terbesar untuk berbagai periode ulang, di antaranya PUH 2 tahun dengan 63,8 mm per jam, PUH 5 tahun dengan 71,6 mm per jam, PUH 10 tahun dengan 75 mm per jam, PUH 25 tahun dengan 78 mm per jam, PUH 50 tahun dengan 80 mm per jam, PUH 100 tahun dengan 82 mm per jam, PUH 200 tahun dengan 83 mm per jam, PUH 1000 dan PUH 1000 tahun dengan 85 mm per jam. 6. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa saluran yang tidak dapat menampung debit banjir rencana, di antaranya saluran S10,
S27, S29, S33, S35, S38, dan S51. Sedangkan berdasarkan hasil pemodelan dengan aplikasi EPA SWMM 5.1, saluran yang tidak dapat menampung debit banjir rencana terdapat pada saluran S7, S10, S21, S25, S27, S33, S35, S49, S50, S51, dan S52. 7. Alternatif yang digunakan untuk menangani banjir adalah dengan melakukan perencanaan ulang saluran yang mengalami overflow. Metode yang digunakan untuk perancangan ulang saluran berupa pembuatan storage di saluran S10 dan S25. Dari perencanaan ulang tersebut, didapatkan hasil analisis bahwa saluran tidak mengalami overflow yang mengakibatkan banjir. Sekian presentasi dari kami, kelompok DRK 5. Selebihnya mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.